Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya, bagi pecinta tembakau ya. Dan jangan lupa bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses pengepakan ya. Proses pengepakan tembakau yang sudah kering itu ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komennya ya. Terima kasih yang sudah setia dengan channel Bang Murai Indah 88 ya. Dan di sini pertama kali saya tunjukkan kepada teman-teman semua itu adalah proses pengepakan tembakau yang sudah kering dan sudah siap untuk diproses selanjutnya dibawa ke gudang ya. Jadi perlu diingat-ingat teman-teman semua ya. Tembakau dari petani ini memang sudah bisa untuk dibuat sebagai rokok, tapi untuk rasanya sendiri itu belum dikatakan sempurna. Jadi masih perlu proses lagi. Jadi memang pembuatan rokok sendiri itu prosesnya memang agak panjang ya. Jadi diperlukan skill-skill, diperlukan orang-orang yang benar-benar berbakat dan juga mempunyai selera yang tinggi dalam seni membuat rokok ya. Dan ini adalah cara pengepakannya. Jadi teman-teman semua, itu namanya adalah kotak itu yang terbuat dari kayu itu namanya adalah press ya. Jadi itu press. Jadi buat untuk supaya tembakau itu nanti bisa padat ya. Nah itu setelah dilepas teman-teman tahu tembakonya jadi padat seperti itu ya. Dan setelah dipres itu nanti akan di packing dengan karung goni dan nanti akan dijahit ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya, nanti akan saya videokan sampai selesai teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini tembakau yang kemarin saya rekam dan ini tembakau rejep ya. Jadi coraknya memang bagus sekali. Dan saya infokan teman-teman semua bahwa tembakau ini sudah dinantikan sama pengepulnya ya, yaitu di sebelahnya itu mobilnya sudah standby di situ. Jadi ini nanti akan langsung diangkut dan distorkan ke gudang ya. Dan untuk info harganya sendiri ini sudah dibeli dengan harga 38.000 per kilogramnya ya teman-teman ya. Dan ini tembakau recep yang sudah di daun yang gantungan ke atas ya ini ya. Jadi harganya memang sedikit mahal. Kalau kemarin yang bawaan atau gawaan itu sekitar harga 35.000 per kilo. Kalau ini sudah naik menjadi 38.000 per kilo teman-teman semua ya. Nah itu lihat sendiri itu mobilnya teman-teman sudah parkir siap untuk mengangkut ya. Nah gini, jadi setelah di press lalu di packing dengan karung goni lalu dijahit seperti itu teman-teman semua ya. Teman-teman bisa lihat sendiri prosesnya seperti itu, sama halnya dengan menjahit biasa aja, nggak ada perlu keahlian khusus untuk menjahitnya ya. Yes, yang penting terjahit ya, begitu aja. Sementing nggak apa namanya nanti eh, nggak merusak kualitas dari tembakonya juga. Jadi nggak terlalu apa namanya nggak terlalu neken-neken juga. Jadi ya dijahit seperti itu, biasa-biasa aja jahitnya. Dan teman-teman lihat sendiri itu proses keduanya. Jadi kita saksikan sampai nanti selesai ya teman-teman ya. Jadi awalnya di bawahnya itu ditaruh karung goninya ya. Jadi karung goninya itu sudah lembaran teman-teman ya. Jadi sudah lembaran ya. Habis itu atasnya dikasih
press itu. Nah, habis itu diisi tembakau teman-teman ya. Nah, kita lihat. Dan mengisi tembakonya itu nanti nggak perlu juga cara yang khusus ya. Jadi teman-teman lihat sendiri ya, ditumpuk gitu. Jadi ditumpuk nanti berapa bagian gitu ya. Kita lihat ya. Dan proses ini memang nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama teman-teman ya. Mungkin cuma ya sebentar aja ya, seperti ini nanti akan ditumpuk sampai setengah, habis setengah, terus habis itu dipadatkan ya, jadi biar enggak longgar dan juga nanti tembakonya juga enggak enggak berantakan nanti ya. Itu diinjek biar itu tembakonya itu padat teman-teman ya, jadi biar padat, jadi menyesuaikan dengan panjang lebarnya press itu, jadi bisa muat banyak juga kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi setelah diinjek, setelah dipadatkan, nah itu langsung atasnya ditambahkan lagi sampai proses selanjutnya. Jadi itu memang sudah dihitung sama orangnya ya. Dan di proses ini di tempat saya itu namanya mulung teman-teman ya, namanya mulung. Jadi kalau bahasa Jawanya di sini itu mulung. Jadi packing tembakau di sini itu seperti itu caranya teman-teman ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua ya yang sudah nonton sampai di menit ini ya, kalau belum subscribe jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Dan seperti itu dipadatkan lagi ya. Itu bertujuan untuk agar tembakonya itu padat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan presnya nanti, alat presnya dilepas, tembakaunya itu sudah padat seperti yang sudah dijahit itu ya, yaitu jahitnya teman-teman ya. Jadi jahitnya itu seperti itu ya. Nggak perlu penjahitan khusus, nggak terlalu rapat juga ya. Seperti itu ya, gitu ya. Ya karena tembakau itu mahal, jadinya ya nggak disisain sedikit pun, walaupun di atas widiknya itu masih ada ya, ditaruh dimasukkan ke dalam kotak pres itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini tembakau memang kualitasnya bagus teman-teman ya. Punya bapaknya ini memang tembakonya bagus, jadi dibelinya juga harganya lumayan mahal ya. Dan memang ini harga yang paling tinggi di sini, 38.000 ini sudah tertinggi. Nggak tahu nanti, semoga aja bisa naik lagi sampai ke 40 atau ke 50 teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya padat aja itu sebenarnya, nggak ada yang lainnya. Tujuannya cuma buat madetin aja ya teman-teman ya. Dan seperti itu ya. Dan kenapa kok ngepres atau mulungnya itu dalam waktu malam hari teman-teman ya. Jadi saya jelaskan kenapa kok malam hari waktu mulung atau packingnya. Jadi teman-teman harus tahu, tembakau itu kan keras, kalau masih siang itu keras, dan juga kualitas tembakaunya itu juga harus benar-benar kering. Jadi selama pengeringan itu harus benar-benar dalam keadaan maksimal teman-teman ya. Jadi ketika mau packing atau mau disetorkan gini ya, itu kondisinya itu tembakonya nggak boleh keras ya, soalnya nanti pasti patah-patah, threadnya juga patah-patah ya.
karena keras. Jadi menunggu sampai malam, dan ini sudah jam 9 lebih ya, jam 9 malam lebih. Ya ini. Soalnya menunggu tembakonya itu eh, agak apa namanya? Enggak keras ya. Atau bahasa Jawanya di sini itu sudah iem. Itu bahasa Jawanya. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin ya supaya menunggu tembakaunya itu agak basah ya, tapi bukan basah karena air, tapi karena tembakau itu eh, sudah terkena angin malam, jadi tembakaunya itu sudah enggak dalam keadaan keras lagi, jadi tembakaunya itu sudah agak lembek gitu ya. Dan seperti itu, dan ini prosesnya sudah hampir selesai ya pengepakannya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ini dibuat pengalaman ya, mungkin di tempat teman-teman nggak ada yang nanam tembakau ya, dan mungkin bagi teman-teman semua ingin tahu prosesnya bagaimana ini ya seperti ini. Dan perlu teman-teman ketahui, tembakau ini nanti nggak akan langsung diproduksi langsung buat rokok ya teman-teman. Jadi nanti ini masih akan dipilah-pilah lagi ya. Jadi masih butuh proses lagi nanti di gudangnya, dan itu prosesnya sendiri nanti ada di gudangnya ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Dan mungkin hanya ini ya penjelasan dari saya di video kali ini. Mungkin teman-teman sendiri kurang maksimal dari info dari saya, bisa komentar ya, bisa tulis di kolom komentar. Kalau mungkin saya bisa jawab akan saya jawab, kalau nggak bisa saya akan tanyakan kepada yang lebih profesional lagi ya, karena saya juga mungkin ilmu saya juga nggak begitu banyak tentang tembakau ini ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Dan ini sudah selesai, dan habis ini akan segera dijahit seperti itu ya teman-teman ya. Ya seperti ini ya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena tembakau ini memang sudah disortir sama yang punya. Dari yang tembakau yang jelek-jelek itu sudah disingkirkan ya teman-teman ya. Jadi ini tembakau yang benar-benar yang kualitas yang terbaik yang dijual ya, bukan kualitas yang rendah. Seperti itu ya. Dan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai video ini ya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe sampai saat ini, tekanlah tombol merah itu ya, yang ada tulisan subscribe itu langsung ditekan aja ya. Dan juga tombol loncengnya itu jangan lupa ditekan juga, dan ada tanda jempolnya itu juga jangan lupa ditekan ya. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, jangan lupa komentar di bawah teman-teman ya. Dan terima kasih telah bergabung, dan saya ucapkan semoga teman-teman semua terhibur dengan video saya ini ya, mendapatkan ilmu juga. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang belum sholat juga langsung sholat ya teman-teman ya, bagi yang Islam ya. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini karena kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga panjang umur. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.